wathiqatu birrizqi. Merasa mantap, merasa yakin terhadap jaminan rezeki. Jadi hati ini tidak boleh ragu terhadap jaminan rezeki yang telah Allah berikan kepada hambanya. Rezeki itu semuanya yang ngasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak itu ayatnya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah adalah zat yang banyak memberi rezeki. Allah itu bukan razik. Razik itu sekali ngasih rezeki. Razzaq itu banyak memberi rezeki. Dzul quwwatil matin, punya kekuatan yang sangat kokoh. Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Enggak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali rezekinya udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulama itu pernah menghitung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan istilahnya keterangan baik yang tersurat ataupun yang tersirat tentang urusan rezeki itu sampai lebih dari 70 kali, ada yang mengatakan lebih dari 90 kali di Al-Qur'an. Nah, setan itu usahanya seperti Al-Qur'an juga. Usahanya setan itu adalah ngajarin orang agar takut sama kefakiran. Berarti meragukan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tanya aja. Jadi Allah meyakinkan sekian banyak ayat tentang jaminan rezeki. Tapi setan selalu nakut-nakuti orang agar orang itu takut jangan sampai orang itu miskin. Allah pasti ngasih rezeki. Nah kalau memang semua orang kasih rezeki sama Allah, kok ada yang kaya, ada yang miskin. Nah ini nanti Allah tuh ngasih rezeki pasti dicukupi. Pasti dicukupi. Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Allah Subhanahu wa taala itu membentangkan rezeki untuk orang yang Allah kehendaki. Ada yang Allah kasih rezeki banyak. Tapi ada orang yang Allah wayak dirulah kasih rezekinya itu bukan sempit ya. Sesuai dengan kadar kebutuhannya aja. Sesuai dengan kadar kebutuhan. Ya, dengan kadar kebutuhannya aja. Dipepet sama Allah itu. Tapi semuanya pasti dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nggak kasih rezeki, pasti kasih rezeki. Pasti diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan banyak ayat itu dalam Al-Qur'an. Nah, tapi memang setan tugasnya menjadikan orang itu takut jatuh miskin. Kamu besok nggak bisa makan gimana? Kalau kamu besok begini gimana? Anda insya Allah Anda tidak kerja pun kalau makan bisa. Dijamin. Makan loh ya. Makan. Jalan-jalan ke mall ya enggak? Ada enggak kerja, makan insya Allah bisa. Makan insya Allah bisa. Kalau Anda pengennya jalan-jalan ke mall, itu yang repot. Itu yang repot. Itu. Dulu ada ulama. Ada ulama orang soleh ini. Dia mengalami istilahnya satu cobaan urusan ekonomi. Benar-benar udah kebutuhannya sangat ngepres. Tapi tidak mati kelaparan, cuma kan orang pengen taraf hidup yang meningkat. Pengen taraf hidup yang meningkat. Namanya ulama kan kadang-kadang ya lupa juga. Namanya ulama itu bukan maksum, bukan orang yang terbebas daripada perbuatan dosa. Dia mungkin ketika itu udah kondisi kepepet,
Kemarin bukan kepepet untuk makan ya, kepepet kepingin menaikkan taraf kehidupan. Akhirnya ulama ini dia pergi mau meninggalkan semua aktivitasnya berdakwah ngajar untuk cari duit yang banyak. Mau cari rezeki udah. Ini hidup serba ngepas. Harus usaha dah cari rezeki dah ini. Nah, ketika itu dia mau berangkat, ketika dia mau berangkat baru mau masuk kapal, dia dengerin orang baca Quran. Kebetulan ayat yang dibaca apa? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan sesungguhnya di langitlah rezeki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan. Jadi rezeki itu ada fis sama, dari mikir Allah. Rezeki fis sama wa ana atlubu fid dunya. Rezekiku tuh di langit. Ngapain aku carinya ada di dunia. Oh, akhirnya ulama ini kembali ngajar lagi sekoma sampai akhirnya jadi orang kaya akhirnya. Jadi orang kaya akhirnya. Ulama ini, Masya Allah. Jadi rezeki itu Anda jangan pernah bingung sama urusan rezeki. Jangan pernah bingung urusan rezeki. Rezeki itu udah diatur oleh Allah Subhanahu. Setiap semua yang hadir ini pasti akan mendapatkan rezeki. Tapi kemarin rezeki makan untuk makan hidup pasti jamin sama Allah. Rezeki untuk hidup. Nah, kemudian ada satu hadis ini yang berhubungan juga dengan urusan rezeki. Jadi rezeki udah jamin sama Allah ya, sepakat. Lalu terus ngapain kerja? Ini nanti akan kita terangkan. Gini. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, laisa min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa qad amartukum bih." Hai manusia, ini kata Nabi, semua yang menjadikan kamu dekat dengan surga, menjauhkan kamu daripada neraka, enggak ada satupun perkara itu kecuali aku sudah perintahkan kamu untuk mengerjakan itu. Walaisa syai' yuqarribukum minan nar wa yuba'idukum minal jannah illa qad nahaitukum anhu. Dan enggak ada sesuatu yang bisa mendekatkanmu kepada neraka, menjauhkanmu dari surga, kecuali kamu udah saya larang. Jadi urusan akhirat ini udah terangkan semuanya sama Nabi. Anda kalau ada orang sampai nggak masuk surga, bener, bukan dianya nggak mau. Makanya benar sabda Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang nggak mau. Kecuali yang tidak mau. Bukan Allah nggak mau loh. Bukan Nabi yang nggak mau, orangnya nggak mau untuk masuk surga. Kenapa? Dia tidak suka. Senangnya yang panas-panas mungkin. Oh, mungkin ada yang begitu. Na'udzubillah min. Nah, kalau kita tidak, insya Allah ya. Kita kan tidak. Kita senang surga semuanya insya Allah. Masuk surga tanpa hisab, kumpul sama Kanjeng Nabi insya Allah. Jadi diterangkan semuanya detail udahan sama Nabi Muhammad. Ini menyebabkan surga, ini menyebabkan neraka. Terangkan semua yang sudah sama Rasulullah. Enggak ada yang luput, enggak ada yang kelewatan. Udah diterangkan semuanya. Makanya kalau sampai enggak masuk surga, sampai masuk neraka, keterlaluan berarti ini. Ada orang datang ke rumahnya orang diterangin semuanya. Ini berbahaya, ini begini, yang satu begini. Terangkan semuanya. Lah kok masih kesetrum terus misalkan? Oh, ini orang berarti memang senang kesetrum berarti orang ini. Itu terangkan semuanya sama Nabi. Wa inna ruhal amin wa fi riwayat inna ruhal kudus. Dan sesungguhnya ruhul amin, ada juga yang mengatakan ruhul kudus, malaikat Jibril, nafatha fi ru'i, itu seakan ini kalau bahasa kita berbisik di telingaku, ada bernafas. Kayak ngomong tapi pelan. Dan ini bukan ayat Quran ya. Anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Enggak akan orang itu meninggal dunia
sampai sempurna udah diberikan semua jatah rezekinya. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum. Allah yang menciptakan kalian. Ini surat Ar-Rum ayat 40. Allah menciptakan kalian, Allah ngasih rezeki dan Allah akan mematikan kalian. Intinya apa? Gak mungkin orang itu mati sebelum jatah rezekinya udah diberikan semuanya sama Allah. Gitu. Ala fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Ala fattaqullaha, oleh karena itu takwa sama Allah. Takwalah kamu kepada Allah. Wa ajmilu fit talab. Dan perbaguslah caramu mencari rezeki. Ada wa ajmilu fit talab ini ada mengatakan caramu cari rezeki itu diperbagus. Perbagus. Kalau kerja ya yang serius. Tapi jangan berlebihan. Berlebihan itu gimana? Sampai meninggalkan ibadah. Sampai meninggalkan didik keluarga. Sampai meninggalkan birrul walidain. Sampai meninggalkan cari jangan berlebihan. Cari rezeki tapi jangan berlebihan. Wala yahmilannakum istibta'ar rizqi an tatlubu bi ma'asillah. Dan jangan sampai menjadikan kamu terlambatnya rezeki kamu itu kamu mencarinya dengan kemaksiatan kepada Allah. Fa innahu, sesungguhnya la yudraku ma indallah illa bi ta'atih. Enggak mungkin bisa digapai apa yang di sisi Allah, maksudnya kebaikan, kecuali hanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini begini. Manusia ini semua kita ini rezekinya udah ada. Rezeki kita ini sudah ada. Tinggal sudah sampai apa belum kita aja. Rezekinya Ustaz Iis sudah ada. Misalkan Ustaz Iis jatah rezekinya 100 M. Amin insyaallah. Yang amin bisa dapat juga. Yang ngomong lebih banyak gitu loh. 100 M. Ini enggak, Ustaz Is tidak mungkin akan meninggal dunia kecuali sudah 100 M udah dia terima semuanya. Rezeki kita ini sudah ada. Rezeki kita ini sudah ada. Lah cuma sampai apa enggak gitu aja. Dan sampainya itu dengan cara yang bagaimana? Jadi rezeki itu setiap semua yang bermanfaat itu namanya rezeki. Halalkah haramkah itu namanya rezeki. Rezeki secara umum lah ya. Rezeki secara umum. Dingin-dingin rezeki secara umum. Halal haram itu ya, ada orang maling dapat duit, ini namanya rezeki tapi haram. Jangan berharap berkah, jangan berharap surga. Jangan berharap ada manfaat yang positif. Tapi rezeki itu sudah ada. Tinggal mau digapai dengan cara yang bagaimana. Makanya wa ajmilu fit talab, makanya perbaguslah. Ada yang bilang wa ajmilu itu pokoknya enggak usah ngoyo, sudah ada kok. Dapat gitu aja. Nah, enggak ngoyo itu jangan sampai disalahpahami, usah malas kerja, bukan gitu. Maksudnya jangan ngoyo itu sampai kamu meninggalkan ibadah. Jadi ini bukan alasan untuk orang bermalas-malasan. Yang namanya orang laki jangan sampai tidak kerja, cari kerjaan. Dan sampai nganggur. Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbul mu'min al-muhtarif." Allah mencintai orang mukmin tapi yang punya kerja. Allah tidak senang sama orang yang suka nganggur. Pengacara Allah tidak senang, pengangguran banyak acara. Acaranya dibuat dewe tidak manfaat belas. Yang laki-laki kerja, cari nafkah. Jangan kalau saya punya istri saya udah kerja kok, Beb. Loh, kamu berarti tidak beres. Kamu tuh laki kerja, jangan nganggur. Kamu yang kerja. Perkara istri kamu kerja ngasih tambahan tidak ada masalah. Tapi kamunya jangan sampai tidak bekerja. Kamunya itu harus bekerja. Kerja ikhtiar. Apa yang bisa kamu bisa lakukan itu. Kita ini tinggal di Indonesia ini tempat paling enak cari rezeki. Semuanya dijual laku.
Nasi garing gak usah dibuat karak. Dijual ya laku. Tidak ada yang mubazir di sini nih insyaallah. Apa aja pasti bisa. Ya cuma tergantung kreativitas masing-masing. Anda bayangkan dulu sebelum ada air mineral, orang kepikiran atau enggak jual air? Dong air di mana-mana kok ya. Tapi setelah ada air mineral laku keras apa enggak? Laku keras. Nah, memang air di mana, tapi kan enggak mungkin orang bawa air kemana? Mana? Kan ini kreativitas. Makanya loh, Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan orangnya itu punya kreativitas. Ini kreativitas di dalam bekerja. Banyak ulama-ulama punya kreativitas dalam bekerja. Laits bin Sa'ad, ulama top. Bahkan beliau itu termasuk harusnya, beliau tinggalnya di Mesir, harusnya punya madhab. Jadi ulama yang punya madhab itu harusnya bukan cuma 4 ini. Bukan cuma Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bukan cuma 4 ini ya. Harusnya ada banyak, tapi yang bisa dipertahankan sampai sekarang hanya dulu Sufyan bin Uyainah punya madhab, Sufyan Ats-Tsauri juga punya madhab, Laits bin Sa'ad juga punya madhab. Ulama punya madhab, penghasilannya itu kalau kirim barang berkapal-kapal. Penghasilannya sehari itu kalau diuangkan itu mencapai mungkin cara ini MM-an, miliaran penghasilannya. Tapi hebatnya Laits bin Sa'ad ini tidak pernah wajib zakat. Tidak pernah wajib zakat. Aneh ya. Penghasilannya satu hari miliaran. Itu kalau kita. Laits bin Sa'ad ini tidak pernah wajib zakat. Nah, karena syaratnya zakat itu hartanya udah dimiliki selama 1 tahun. Ini tidak begitu dapat diambil buat makan, saya dibagi-bagi. Sampai pernah rajanya cemburu kok. Ini siapa tuh ini ulama ini? Kok nyumbangnya lebih banyak daripada raja? Itu hobinya juga ngasih ulama yang lainnya. Ini ustadz ngasih ustadz jarang. Pengusaha ngasih ustadz kan banyak ya. Ini ustadz ngasih ustadz ini jarang ini. Laits bin Sa'ad itu gitu, hobinya ngasih. Sampai Imam Malik itu dikasih. Padahal kalau dalam dunia keilmuan bisa jadi itu rivalnya. Itu rivalnya dalam urusan dikasih duit banyak. Duit banyak. Gitu. Jadi ya kembali ke pembahasan ya. Ya ulama tuh kreatif dalam mencari rezeki. Cari rezeki, jangan malas. Cari rezeki jangan malas. Tapi yang kita dapat yaitu kita syukuri, itu adalah bagian Allah untuk kita selesai. Jangan sampai ada pikiran mikiri takdir. Saya kan takdirnya udah ada rezeki, ngapain saya kerja? Ya kalau kamu berpikir begitu, rezeki kamu sesuai dengan ditakdir, takdirnya orang yang malas. Dapatnya itu aja. Kenapa? Karena kamu sendiri yang malas cari rezeki. Cari rezeki. Itu. Terus apakah muslim itu boleh jadi orang kaya berlimpah ruah hartanya? Loh, kalau bisa harus. Orang mukmin itu, muslim itu, Al-Qur'an itu, ajaran Islam itu kalau kita lihat nyuruh kita jadi orang kaya. Anda lihat coba. Zakat. Itu apa orang miskin bisa? Enggak kan? Istirahat sampai jam 8:30 suruh lagi. Jadi, zakat apakah orang miskin bisa? Enggak kan? Haji? Enggak bisa. Yang bisa haji siapa? Orang kaya. Dan haji masuk rukun. Nah, berarti Anda diharapkan jadi kaya atau miskin? Kaya kan? Islam kan berharap Anda jadi orang kaya. Di Al-Quran dengan detail diajarkan bab cara ngitung warisan. Yang bisa ngamalkan ini siapa? Orang kaya. Lung Al-Quran detailnya jadi bab warisan, tidak pernah ngamalkan. Kenapa? Tidak ada yang dibagi. Warisannya utang tok. Tidak ada yang dibagi.
Ngajari agar orang itu jadi orang kaya, suruh jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Kenapa? Kalau yang megang kekayaan itu orang yang beriman, itu akan lebih baik dibanding yang megang kekayaan untuk orang fasik. Dulu Imam Malik itu kan kaya. Imam Malik kaya aja di Madinah tidak pernah pakai sandal. Kenapa? Karena hormat dengan Nabi Muhammad. Imam Syafi'i dari kecil miskin. Jadi sama kaya-kaya enggak, sama duit banyak enggak begitu senang Imam Syafi'i. Nah, akhirnya ketika Imam Malik mau meninggal dunia, Imam Syafi'i nanya, saya ini ngajinya sama siapa lagi? Udah ngajinya sama Muhammad ibn Hanafiyah. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ngajilah dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini muridnya Imam Abu Hanifah. Sebetulnya kalau kamu tanya siapa yang lebih alim dari aku, sekarang ini tidak ada. Dulu Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah sudah meninggal dunia. Tapi muridnya ada, kamu belajar aja dari dia. Nih Imam Malik, Imam Syafi'i ke sana. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu dari saking kayanya, emasnya itu taruh digeletakkan di ruang tamu. Rumah emas tok, lantakan loh nih mas ya. Imam Syafi'i lihat kan tidak seneng, kan kelihatan wajah orang tidak seneng kan. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ya pintar. Kamu tidak seneng lihat duit segini banyak, kenapa? Ya, dia udah gini aja dah. Iya aja. Gimana kalau seandainya uang-uang ini saya kasihkan sama orang fasik? Ya jangan. Berarti kalau gitu lebih bagus yang kaya siapa? Ya udah, kamu aja yang kaya. Iya. Ya, makanya orang soleh itu usahakan kah? Ya, repotnya sekarang ini orang soleh tidak mau kaya, yang kaya tidak mau soleh. Repot ini. Yang orang soleh tidak mau kayak ya ada tidak mau, ada juga ya tidak mampu juga ada. Tapi yang sudah kaya tidak mau soleh. Bingung. Lebih berat mana? Menyolehkan orang kaya atau mengayakan orang soleh. Sepodo abote gitu. Itu ya. Jadi rezeki kita ini udah ada, tinggal mau kita gapai dengan ketaatan, maka rezeki kita ini jadinya rezeki yang halal dan akan dapat berkah. Dan ada rezeki yang digapai dengan kemaksiatan, namanya rezeki yang haram. Saya dipahami ya? Terus kita kan udah ditakdirkan ngapain kita kerja? Lah kalau kamu nggak usaha, maka ya rezeki itu juga nggak akan sampai dengan cara yang seperti yang Allah inginkan. Nah, dalam artian kurang lebih begini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu, rezeki kita tuh di langit. Kemudian diturun. Tapi memang ada orang yang Allah dibuat kaya, ada orang yang Allah dibuat hidupnya kecukupan, tidak ada miskin. Ada orang yang Allah dibuat kaya, ada orang yang Allah dibuat kecukupan. Dan semua itu harus diyakini. Anda yang kaya, Anda harus tahu bahwasanya kekayaan ini adalah yang terbaik bagi Anda jika kekayaan ini hasilnya adalah banyak ketaatan kepada Allah. Ketika Anda jadi orang yang kecukupan, maka Anda harus yakin bahwasanya kecukupan itu itulah yang terbaik untuk Anda. Kenapa? Karena kalau Anda kaya, belum tentu Anda jadi orang yang bisa lalai kepada yang tidak baru. Kalau enggak diiring harta, semakin dia takut kehilangan. Makanya bertambahnya harta itu harus juga dengan bertambahnya iman. Karena itu bab rezeki, kita yakin rezeki udah diatur sama Allah. Kita cari aja dengan cara yang paling indah, tapi jangan sampai bermaksiat ya. Jadi kita cari rezeki itu, carilah rezeki dengan cara satu yang paling indah, dua dengan cara yang halal, yang ketiga dengan cara taat. Saya sudah sering ngomong tapi saya ulang lagi. Kerja enggak bikin orang kaya, enggak ada satupun ayat atau hadis yang menerangkan kerja membuat orang kaya, enggak ada. Rata-rata kekayaan itu sebabnya karena ketaatan. Baca Al-Waqiah kaya, duha, istiqomah insyaallah akan jadi kaya. Sering baca sholawat termasuk. Rajin cari ilmu, banyak beristighfar. Itu semuanya bisa menyebabkan orang mendapatkan kekayaan. Jadi kita enggak usah bingung dengan
takdirnya gimana, pokoknya cari rezeki dengan cara tadi yang indah, yang kreatif, yang bagus, kemudian yang halal, dan jadikanlah itu semuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seni di dalam mencari rezeki.